Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Putri Paramida. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan dan jalur tingkat pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu peningkatan mutu pendidikan umum, yang kedua itu peningkatan mutu pendidikan kejuruan, yang ketiga yaitu tindakan darurat, yang keempat itu perkembangan kurikulum, dan yang kelima yaitu pembangunan di bidang pendidikan guru prajabatan. Kemudian untuk jenjang pendidikannya itu yang pertama ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, pendidikan prasekolah, dan pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini lama waktu belajarnya itu adalah 9 tahun, di mana 6 tahun mengenyam pendidikan di mana selama 6 tahun itu dia bersekolah di satuan sekolah dasar, dan 3 tahunnya itu di SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi untuk pendidikan dasar ini pendidikannya itu selama 9 tahun, di mana 6 tahun itu pada sekolah dasar, sedangkan 3 tahunnya itu di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Kemudian pendidikan dasar ini terdiri atas sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa atau SLPLB, sedangkan yang berciri khas agama dalam pendidikan dasar pada masa Orde Baru itu juga ada yang berciri khas pendidikan agama, yaitu jika pada setara dengan sekolah dasar itu madrasah ibtidaiyah, sedangkan yang setara dengan SLP sekolah lanjutan tingkat pertama itu madrasah sanawiyah. Kemudian yang kedua itu pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini terdiri dari pendidikan menengah umum, kemudian pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah keagamaan, pendidikan menengah kedinasan, pendidikan menengah luar biasa. Kemudian pada pendidikan menengah kejuruan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama itu kelompok pertanian dan kehutanan, kelompok teknologi dan industri, kelompok bisnis dan manajemen, kemudian kelompok kesejahteraan masyarakat, kelompok pariwisata, dan kelompok seni dan keterampilan. Kemudian untuk satuan pendidikannya itu satuan pendidikan menengah ini ada sekolah menengah umum atau SMU dan madrasah aliyah. Kemudian yang ketiga itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini dibagi menjadi pendidikan akademik dan pendidikan tinggi ini merupakan lanjutan dari pendidikan menengah, di mana terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik ini mengarahkan peserta didik itu pada penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Sedangkan untuk pendidikan profesional ini lebih diarahkan pada penguasaan terhadap suatu kemampuan tertentu. Jadi kalau untuk pendidikan profesional ini dia lebih difokuskan pada satu keterampilan. Kemudian untuk pendidikan luar biasa ini diperuntukkan untuk peserta didik yang mempunyai keterbatasan atau kelainan dalam fisik ataupun mental. Kemudian bertujuan untuk melatih peserta didik dalam mengembangkan sikap sosial dan mental untuk agar dirinya mengembangkan dirinya dalam sebagai pribadi atau anggota masyarakat, agar peserta didik tersebut dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan dapat mengadakan hubungan timbal balik sosial dalam suatu masyarakat.
Kemudian untuk tingkat pendidikan luar biasa ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB, itu selama pendidikannya selama 3 tahun. Kemudian ada Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB, itu selama 6 tahun. Kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa atau SLPLB selama 3 tahun. Kemudian ada juga SMLB, yaitu sekolah menengah luar biasa selama 3 tahun. Kemudian untuk pendidikan prasekolah ini bertujuan untuk membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani peserta didik. Dalam pendidikan ini itu diadakan di luar pendidikan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam meletakkan sikap ke arah dalam meletakkan dasar peserta didik pada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta untuk kemampuan peserta didik ketika memasuki pendidikan dasar. Kemudian untuk sekolah pendidikan prasekolah ini terdiri dari ada taman kanak-kanak, kemudian kelompok bermain dan penitipan anak, kemudian ada juga yang berciri agama itu seperti Bustanul Atfal dan Raudatul Atfal. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan luar sekolah atau PLS. Pendidikan luar sekolah ini yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah itu yaitu adalah keluasan dalam program pendidikan yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan, kemudian lama belajar, kemudian usia peserta didik, kemudian isi pelajaran, cara penyelenggaraan, dan cara penilaian hasil belajar. Kemudian untuk satuan pendidikannya ini yaitu ada keluarga, kemudian kursus, dan ada juga kelompok belajar. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.